Ekonomi Indonesia kini terus berkembang. Tapi, bagaimanakah kisahnya? Mari kita putar waktu ke tahun 1950, di mana demokrasi liberal dimulai. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas 12 F5A. Pada hari ini akan membahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa liberal. Nah, anggota yang terdiri dari saya sendiri, Kaisa Indoso. Saya Giovanni Jonora, absen 16. Dan saya tidak main Hidayat. Selamat nonton. Pernahkah kalian membayangkan kalian hidup di sebuah negara yang baru saja merdeka, tapi seluruh ekonominya itu masih dikuasai oleh bangsa asing? Uang yang beredarnya itu terlalu banyak, inflasinya tinggi, rakyat bahkan kesulitan membeli kebutuhan pokok, dan setiap beberapa bulan kabinet pemerintahan itu selalu jatuh satu persatu. Nah, inilah gambaran ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an, masa demokrasi liberal. Lalu, apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Program apa saja yang berhasil, dan program apa saja yang justru malah gagal? Mari kita simak dan bahas perjalanan penuh ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal. Selamat menonton! Pada tahun 1950-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi nasional. Warisan kolonial masih terasa kuat di mana perusahaan asing menguasai sektor penting sementara pengusaha pribumi tertinggal jauh. Nah, seorang tokoh ekonomi, Sumitro Jojo Hadikusumo, memiliki gagasan nih untuk menumbuhkan kelas menengah perusahaan pribumi. Dari ide inilah lahir program Benteng, pemberian lisensi impor dan bantuan kredit bagi pribumi. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan. Lisensi sering disalahgunakan, bahkan muncul praktik Alibaba, sehingga tujuan awal sulit untuk tercapai. Pemerintah juga mencoba langkah lain melalui gerakan Asat pada 1956. Nah, kebijakan ini memberikan perlindungan khusus bagi pengusaha pribumi, tapi dampaknya justru menimbulkan konflik dengan masyarakat keturunan Cina, sehingga berujung kerusuhan. Di bidang moneter sendiri, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Uang kertas di atas 2.500 dipotong nilainya menjadi separuh untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan juga menekan inflasi. Nah, untuk pembangunan jangka panjang, pemerintah sudah menyusun rencana pembangunan 5 tahun, yaitu pada tahun 1956 sampai 1960, yang berfokus pada pembangunan industri, mendorong perusahaan, serta mendorong investasi swasta dan juga perusahaan negara. Dan akhirnya, pada 1957 hingga 1958, Indonesia mengambil langkah yang berani dengan menasionalisasi perusahaan asing, khususnya milik Belanda. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tapi juga menjadi bagian penting dari perjuangan merebut kembali Irian Barat. Nah, setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi beban ekonomi yang berat. Warisan kolonial meninggalkan struktur ekonomi rapuh, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta utang luar negeri yang sangat besar. Nah, apa akibatnya? Akibatnya pada awal 1950-an ditandai dengan defisit anggaran, inflasinya tinggi, produksi rendah, dan bahkan kesejahteraan masyarakat dinilai masih sangat buruk. Pemerintah mencoba berbagai kebijakan. Yang pertama itu ada rencana urgensi perekonomian atau RUP. Dari Kabinet Natsir diprakasai Sumitro Jojo Hadikusumo. Nah, rencananya itu membangun industri dasar dan meningkatkan produksi dalam negeri. Tetapi gagal karena kondisi politik itu tidak stabil dan modalnya itu masih lemah. Lalu selanjutnya itu ada program Benteng yang memberi hak impor bagi pengusaha pribumi. Tujuannya menumbuhkan kelas menengah nasional. Sayangnya, praktik Alibaba dan penyalahgunaan lisensi membuat program ini tidak berhasil. Kebijakan selanjutnya itu ada gerakan Asat, memberi hak bagi pribumi dalam dunia usaha, tapi justru malah membuat konflik dengan keturunan Cina, hingga merusak stabilitas ekonomi. Ada juga langkah penting lain, yaitu nasionalisasi The Javaise Bank pada tahun 1951 menjadi Bank Indonesia, agar kebijakan moneter berada di tangan pemerintah. Dan puncaknya, Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 sampai 1958, dipicu konflik perebutan Irian Barat. Perusahaan Belanda disita, lalu resmi diambil alih melalui Undang-Undang Nasionalisasi. Kesimpulannya, pada masa sistem ekonomi liberal dipenuhi dengan berbagai upaya membangun ekonomi nasional. Namun, sebagian besar kebijakannya itu gagal karena politiknya tidak stabil,
Kabinetnya juga sering berganti, pengusaha pribumi juga belum siap, modalnya terbatas, dan ketergantungan pada warisan ekonomi kolonial itu masih sangat-sangat kuat. Pada masa Liberal, Indonesia seringkali berganti kabinet. Total ada 7 kabinet. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem parlementer. Jika satu kabinet kehilangan beberapa dukungan mayoritasnya di parlemen, maka harus mundur. Yang pertama ada kabinet Natsir 1950 sampai 1951. Fokus pada program pendidikan dan keamanan, tapi jatuh karena masalah politik dan perbedaan partai. Dua, ada Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952 membuat perjanjian mutual security act dengan AS dipandang merugikan sehingga kehilangan dukungan. Ketiga ada Kabinet Wilupo 1952 sampai 1953 dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952 krisis TNI dengan pemerintah jadinya runtuh. Lalu yang keempat ada Kabinet Ali Sastromi Jojo 1 1953 sampai 1955 sukses menyelenggarakan pemilu pertama 1955 tapi tidak bertahan lama karena konflik politik. Kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956 menyelenggarakan pemilu DPR dan konstituante. Setelah itu posisi melemah. 6 ada Kabinet Ali Sastromi Jojo kedua 1956 sampai 1957 menghadapi banyak pemberontakan daerah. Akhirnya jatuh. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh Kabinet De Juanda dari 1957 sampai 1959 disebut Kabinet Karya merencanakan deklarasi De Juanda dan menegaskan wilayah laut Indonesia. Inilah kabinet terakhir sebelum demokrasi terpimpin. Memasuki era demokrasi terpimpin, arah pembangunan ekonomi Indonesia berubah. Negara mengambil kendali penuh, sementara rakyat diarahkan mengikuti sistem komando. Kebijakan ekonomi diarahkan pada nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik Belanda. Namun, target besar yang dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya karena banyak modal asing sudah ditarik keluar. Di sisi lain, badan usaha milik negara kemudian menjadi ujung tombak perekonomian nasional. Pemerintah juga mulai mendorong koperasi seperti koperasi tani atau Koperta untuk menggantikan peran pedagang swasta Tionghoa. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1945 yang memaksa pengusaha Tionghoa di daerah menutup atau mengalihkan usahanya. Untuk mengatur dunia usaha, dibentuklah berbagai organisasi seperti organisasi perusahaan sejenis, gabungan perusahaan sejenis, hingga Bamunas pada tahun 1964. Semua diarahkan dengan satu tujuan, yaitu untuk mendukung revolusi nasional yang digagas oleh Presiden Soekarno. Intinya, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bergerak dengan kendali di negara yang kuat, menjadikan BUMN, koperasi, dan nasionalisasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Yes. Meskipun negara memegang kendali penuh, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tidak berjalan dengan mulus. Inflasi yang melambung tinggi, anggaran negara terus defisit, produksi dalam negeri lemah, dan ekspor masih bertumpu pada bahan mentah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan yang besar. Meski negara memegang kendali penuh, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu tidak berjalan dengan mulus. Inflasinya melambung tinggi, anggaran negara terus defisit, produksi dalam negeri lemah, dan ekspor masih bertumpu pada bahan mentah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan besar. Yang pertama, dilakukan deklarasi ekonomi atau disebut juga sebagai DEKON yang diumumkan pada tanggal 28 Maret 1963. Nah, dokumen ini disebut juga Manifesto Ekonomi Indonesia. DEKON ini menekankan kemandirian, menolak sistem liberal maupun kapitalis, serta menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari pembangunan. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena kondisi politik yang semakin kacau. Akibatnya, meski berbagai kebijakan sudah ditempuh, mulai dari DEKON, rencana semesta, nasionalisasi, hingga koperasi, namun ekonomi Indonesia tetap saja sulit untuk berkembang. Inflasinya tak terkendali, defisitnya membengkak, ditambah lagi beban politik seperti pembiayaan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dampak kebijakan ekonomi dalam masa demokrasi terpimpin. Berbagai kebijakan yang ditempuh pada masa demokrasi terpimpin ternyata tidak mampu menyelamatkan ekonomi. Justru sebaliknya, kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Dampak yang pertama yaitu inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1965, inflasi mencapai angka yang luar biasa yaitu 650%. Hal ini terjadi karena pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, pembebasan Irian Barat, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya, harga kebutuhan pokok meroket dan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, defisit anggaran negara. Pengeluaran negara jauh lebih besar daripada pemasukan. Dana negara habis untuk kepentingan politik dan militer, sementara sektor produksi tetap melemah. Yang ketiga, utang luar negeri semakin menumpuk. Untuk menutup defisit, pemerintah mencari pinjaman dari Amerika Serikat, Uni Soviet, hingga negara-negara blok timur. Namun, utang ini justru menambah beban ekonomi nasional. Dan yang terakhir, keempat, yaitu produksi dalam negeri merosot. Pertanian gagal memenuhi kebutuhan pangan, sehingga Indonesia harus mengimpor beras. Keempat, produksi dalam negeri merosot. Pertanian gagal memenuhi kebutuhan pangan, sehingga Indonesia harus mengimpor beras. Industri pun mandek karena kekurangan modal dan teknologi. Dan pada akhirnya, dampak terbesar dirasakan rakyat. Daya beli merosot, kemiskinan luas, bahkan barang pokok menjadi barang langka. Kehidupan sehari-hari menjadi berat, menimbulkan keresahan sosial di berbagai daerah. Kedua, defisit